tolong banget sih. Aku lihat di apa, banyak banget kan bahasan tentang Fuji gitu. Udahlah stop lah yang misalnya yang ngebela-belain aku gitu. Oh, jadi ngebelain kamu malah jadi nyalain Fuji. Ya kayak gitu, ya stop lah kayak gitu. Maksudnya tetap bagaimanapun dia yang ditinggalkan gitu. Aku nggak tahu betapa sakitnya rasanya jadi dia dan jadi keluarganya. Hola netizen yang tercinta, Vanessa Angel dan Bibi Andriansa meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut pada 4 November 2021 lalu. Kala itu sopir yang mengendarai mobil Vanessa dan Bibi adalah Tubagus Jody. Jody kemudian divonis hukuman penjara 5 tahun. Namun Jody mendapatkan pembebasan bersyarat dan dibebaskan pada Selasa 10 September 2024. Ia menjalani hukuman selama 2,5 tahun. Fuji dan Mayang selaku adik dari Bibi Andriansa dan Vanessa Angel tidak terima Jody dibebaskan lebih cepat. Jody ternyata mengetahui reaksi Fuji dan Mayang yang tidak setuju atas kebebasannya. Ia mengaku memahami dan menerima sikap dari keluarga Vanessa dan Bibi. Jody juga tidak mau mencari panggung untuk menyampaikan pembelaan. Ia juga tidak mau menerima undangan podcast lainnya untuk membahas kasusnya. Namun Jody tidak menolak jika kedepannya ada peluang untuk mencari uang lewat media sosial. Hanya saja Jody tidak mau membahas kasus kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Andriansa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kamu emang nggak tahu, karena yang tahu cuma netizen tuh paling tahu segalanya, ya kan? Apa yang terjadi, kejadian apapun, pokoknya netizen yang tahu gitu. Kejadiannya keluarganya Fuji pun netizen yang tahu aja. Semuanya netizen tuh paling tahu, pokoknya the best lah buat netizen ya. Yang penting kamu Jordi, kamu bisa menerima semuanya ini, juga mau bersabar untuk diberi maaf oleh Fuji dan keluarganya. Intinya kamu mau memperbaiki diri. Apa yang terjadi memang itu tidak benar, katakan. Kalau memang itu benar, ya udah terima, itu udah bagus banget sih menurut aku. Udah nggak usah dipikirin lah netizen mau yang menghujat Fuji ke, mau apa ke, Fujinya juga nggak apa-apa kok. Biarin aja netizen numpukin dosa, kamu harus numpukin harta dan kebaikan. Nggak usah dipikirin netizen mah udah paling tahu, dan yang pegang kunci surga kan netizen, jadi nggak usah dipikirin, ya kan Jordi? Mengenai bagaimana reaksi keluarga bisa menerima atau tidak, manusiawi, jangan kalian judge. Karena apa? Kalian nggak pernah tahu menjadi orang yang kehilangan sedemikian sakitnya, sedemikian tragisnya gitu loh. Karena mendadak dalam keadaan lagi happy-happy, shock berat ya, merubah semua tatanan kehidupan. Kehilangan abang yang paling disayang, yang paling deket, itu bisa gila. Tapi untung alhamdulillah masih bertahan, semuanya tidak punya trauma tapi bisa melewati traumanya. Jadi kalian nggak boleh ngejudge harus dong dimaafin gitu, nggak bisa. Tunggu, biar waktu, kembali lagi, biar waktu, kasih waktu. Aku udah bilang ya, semuanya dengerin kata Mamski. Apapun keadaannya, kalian tidak bisa menyamakan diri kalian dengan orang yang mengalami. Itu pertama. Kedua, semua itu bisa dibuktikan hanya dengan waktu. Oke? Itu aja ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita akan bisa lebih legowo, bisa lebih memahami, menghargai reaksi orang lain atau keputusan orang lain, keputusan orang yang mengalami kejadiannya, karena kita nggak pernah mengalaminya, nggak tahu rasanya ditinggal abang yang paling kita sayang, yang paling dekat sama kita, dengan kakak ipar yang lucu banget, yang selalu bikin TikTok bareng, yang selalu kemana-mana bareng. Lu nggak tahu itu rasanya kayak apa, pasti sakitnya luar biasa, shock, kaget, segala macam campur aduk. Oke? So nggak perlu kita, cukup kita diem, lihat reaksinya apa, ya sudah, biarkan saja, ya gitu. Iya, biarkan waktu yang berbicara.
isi hatinya Jody gitu di podcastnya Denny Sumargo tentang kejadian kecelakaannya Vanessa Angel dan Bibi beberapa tahun yang lalu. Di sini gue mau memberikan POV gue sebagai pihak luar gitu ya. Gue yakin Jody itu sangat menyesal dan terpukul dengan kejadian kecelakaan yang membuat Vanessa dan suaminya Bibi itu meninggal dunia gitu. Dari POV gue sekali lagi, dia merasa terpukul nih atas dua posisi gitu ya. Satu, posisi kehilangan Vanessa dan Bibi yang meninggal, yang juga disebabkan sama dia waktu itu sebagai drivernya, dan posisi bertanggung jawab nih sama keluarganya almarhumah dan almarhum gitu. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi dia tuh juga secara pribadi dia tuh juga kehilangan gitu loh sama Vanessa Angel dan Bibi, apalagi kehilangan itu disebabkan sama diri dia. Yang kedua, dia juga pasti merasa ada tanggung jawab yang luar biasa gitu. Ini nyawa dua orang yang menyebabkan si anak Gala ini tuh jadi yatim piatu seketika gitu kan. Karena pasti impact-nya tuh besar banget buat keluarganya Vanessa Angel dan Bibi yang ditinggalkan gitu. And then, kalau lu berkunjung ke IG-nya Jody, dia itu sempat ngepost saat dia nyekar ke makamnya Vanessa Angel dan Bibi. Yang sebenarnya mereka juga deket banget gitu semasa hidupnya. Jadi si Jody ini kan sebenarnya di hire itu bukan sebagai driver, tapi sebagai content creator. Tapi nyambi lah jadi driver gitu kan. Terus di situ ada juga nih komen Fuji yang nulis kayak gini. Enak ya, cuman 2,5 tahun, tapi Gala kehilangan orang tuanya seumur hidup. Oke. Terus dia komen lagi gitu, ngantuk 30 menit sebelum kejadian, dia sempet WA aku, ngantuk atau main HP, dan beberapa komen dari Fuji lainnya gitu kan. Di sini gue juga paham banget, berusaha memahami posisi Fuji sebagai adik yang sangat sulit banget pasti untuk bisa terima kondisi ini gitu ya. Entah kondisi harus kehilangan kedua kakaknya sekaligus, atau kondisi Gala yang tiba-tiba jadi yatim piatu gitu, atau bahkan kondisi Jody yang cuma dihukum 2,5 tahun jadinya, yang tadinya tuntutannya tuh putusannya 7 tahun, sorry. Tapi dalam kondisi ini menurut gue ya, sekali lagi menurut gue nih dari helikopter view gue gitu kan, Jody juga pastilah nggak ada maksud ke situ gitu, nggak ada niat ke situ gitu. Ini tuh memang dia lalai ya, sangat lalai gitu, entah alasannya ngantuk, main handphone, atau apapun, dia lalai dalam mengemudi dan menyebabkan kecelakaan ini gitu, sampai menghilangkan nyawa orang lain. Makanya dia ada bilang, kenapa nggak dia aja yang meninggal gitu, kenapa nggak aku aja yang meninggal, karena pasti sulit di posisi Jody ini gitu. Dia yang nyetir, 2 orang meninggal sementara dia selamat, bahkan nyaris tanpa luka gitu. Kalau bisa mati di tempat, mati dah gua, istilahnya gitu kan. Menurut gue ya, sekali lagi, tidaklah etis juga gitu kalau Jody masih dihujat sama keluarga korban. Jadi Jody tuh sudah minta maaf, sudah bertanggung jawab dengan menjalani hukuman dia gitu kan. Tugas kita nih sebagai manusia hanya bisa memaafkan, walaupun memang gue yakin itu nggak mudah. Bener nggak mudah banget gitu kan. Kalau mudah, hadiahnya tuh bukan surga, paling payung yang kalau ketiup angin terbang gitu. Nggak ada yang bisa menghakimi sesama manusia di dunia ini menurut gue. Sesalah apapun orang itu, seberdosa apapun dia, apalagi kalau dia udah menyesal ya, memahami segala kesalahan dia, kelalaian dia gitu. Halah bacot lu kan nggak tahu kehilangan orang yang disayang gimana. Pasti ada yang ngopen kayak gitu. Iya guys, gue nggak tahu gimana rasanya kehilangan orang yang kita sayang gitu. Apalagi dengan posisinya Fuji mungkin kan kehilangan kakak. Tapi gue juga pernah kok merasa kehilangan orang yang gue sayang karena meninggal gitu kan. Tiba-tiba pula gitu. Gue pernah gitu. Dan rasanya tuh memang nggak mudah. Siapa aja yang bisa lo salahin, lo pengen salahin gitu. Termasuk sedokter-dokternya pengen lo salahin. Tapi kita ini juga kan nggak berhak gitu menilai hidup orang ya. Enak ya lo cuma 2,5 tahun di penjara, habis itu lo bebas, bla 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 bla. Sementara Gala kehilangan orang tuanya seumur hidup. Benar. Tapi itu dari POV lo. Dari POV Jody nih, gue yakin loh dia tuh pastilah nggak ada niat sedikit pun, dan traumatisnya dia pasti akan terbawa seumur hidup. Rasa bersalahnya tuh akan menghantui dia tuh seumur hidup. Karena kesalahannya dia, karena kelalaiannya dia, segala sesuatu itu udah nggak bisa ditarik mundur lagi gitu, nggak bisa diperbaiki lagi. Vanessa sama Bibi udah meninggal, nggak akan bisa bangun lagi orangnya. Dengan marah-marah, dendam berkepanjangan gitu kan, nggak ada gunanya juga menurut gue.
Ini juga buat netizen ya, udah cukup lah, jangan digoreng-goreng lagi. Kasian loh kedua belah pihak ini, keluarganya almarhum dan almarhumah, juga keluarganya Jody gitu. Kasian mereka. Waktu akan bisa menyembuhkan segalanya, walaupun pasti menyisakan bekas luka.